Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji PPG dalam jabatan transformasi Kemenak periode 2 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Dewi Fibrianti SPDI. Saat ini tercatat sebagai salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan transformasi Kemenak periode 2 tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 24011121086 pada jurusan Pendidikan Agama Islam di LPTK UIN Mataram. Hari ini, Kamis tanggal 8 Mei tahun 2025 akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 5 SD atau fase C dengan judul ibadah haji dengan menggunakan model pembelajaran PBL yang akan dilaksanakan di SD Negeri Liwung, Kecamatan Janepie, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Selamat menyaksikan. Silakan pimpin doa. Siap, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lina bajarina wa zakrina manasina wa barinna harana wa zina ilna wa alikna bisalihin. Baik anak-anakku sekalian, seperti biasa bila hari kita akan membacakan salah satu surat dari Al-Quran. Ya, pada pagi hari ini kita akan membaca bersama surat Al-Ma'un. Ya, siap? Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin, alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Oke, untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Semuanya Ibu harapkan berdiri dan Ibu minta Amel maju ke depan untuk memimpin temannya. Ya, yang lain semua silakan berdiri. Indonesia tanah airku, bismillah berdiri dari pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa yang tanah airku. Mari kita bersatu, Indonesia bersatu. Hidupkanku, hidupkan negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwa yang banyak untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Iya, anak-anakku yang soleh dan soleha, apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah, Tuhan biasa, Allahu Akbar. Kalau semangat ya, masih pagi harus semangat. Iya, Ibu mau cek dulu kehadirannya nih. Ada yang tidak hadir? Ada. Coba Ibu, tolong namanya didengarkan ya. Yang disebut namanya bilang hadir ya. Ahmad Siladul Bayan. Hadir. Oke. Aurel Amanda Sabila. Hadir. Ayla Sabitri. Hadir. Clara Demuskita. Hadir. Diki Agus Dadinata. Hadir. Oke. Kantu Ramadhani. Hadir. Dikaila. Hadir. Munawar Fuad. Hadir. Kemudian Najwa Hairaulinda. Hadir. Qoriatul Husna. Baik. Malas? Ya. Kenapa malas? Astagfirullah. Jangan diikutin ya seperti itu ya. Iya. Ya, nanti siapa yang rugi? Ya. Iya, Masya Allah. Nanti sampaikan sama ibu ya. Jangan sampai malas nanti jadi kita rugi. Apalagi pelajaran agama Islam itu adalah bekal untuk dunia akhir. Ya. Oke, kemudian silakan ya. Iya. Oke, Erin Puspita Putri. Iya. Oke, jadi satu orang temannya yang sudah hadir ya. Ya. Yang lain sehat, sudah sarapan semua? Sudah. Sarapan itu perlu ya, agar kita ketika belajar bisa fokus
Tentang haji, betul. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana pelaksanaan dan apa saja rukun-rukun serta syarat ibadah haji. Tapi sebelumnya nih, aku mau tanya dulu. Untuk pelajaran minggu lalu, masih ingat? Masih. Oke, belajar apa kita minggu lalu? Memahami dialog agama. Oh iya, masih ingat semua ya. Bagus, memahami dialog antar Agama. Oke, kemudian sekarang antar agama itu maksudnya apa? Apa antar agama itu maksudnya yang bagaimana? Memahami dialog antar agama, artinya antar itu artinya apa? Bersama. Kalau sesama itu berarti agama ya sama. Kalau antar agama ya Berbeda. berbeda, betul. Sekarang bagaimana cara kita menyikapi perbedaan agama itu, bagaimana biar tidak terjadi kekacauan? Bagaimana caranya? Saling menghargai, bagus ya. Apalagi di samping saling menghargai, apalagi saling menghormati, saling memahami. Oke, betul ya. Ibu harapkan pelajaran yang sudah tetap dibaca dan diingat-ingat. Jangan sampai kalau pelajarannya sudah berlalu begitu saja tidak dibaca-baca lagi. Oke, ya harapan ibu untuk tetap dibaca pelajarannya yang sudah. Oke, sekarang kita ke topik materi hari ini adalah tentang ibadah haji. Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran sebelum kita mulai ke pembahasan pembelajaran. Jadi, untuk tujuan pembelajaran hari ini, kalian diharapkan bisa menjelaskan satu, apa itu pengertian ibadah haji. Dua, bisa menjelaskan apa saja rukun haji. Yang ketiga, kalian dapat menjelaskan apa saja yang wajib dalam ibadah haji. Oke, sekarang ibu akan menampilkan video pembelajaran. Kalian simak, perhatikan dengan baik ya. Tapi sebelumnya ibu ingin membagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Oke, menjadi 3 kelompok. Silahkan kelompok yang ibu bacakan nanti bergabung buat satu tempat ya. Nanti ibu akan membagikan LKPD yang nanti kalian akan merangkum atau mengambil intisari dari video pembelajaran yang akan ibu tayangkan. Oke, sekarang dibagi kelompoknya ya. Diki, kelompok 1. Kelompok 1, Dea, Ayla, Aurel, dan Najwa. Kemudian kelompok 2, Layan, Mikaela, kemudian Amel dan Elin. Ya. Kelompok 3, Fuad, Diki, Kaku dan Bayan. Silakan atur dulu posisi mejanya biar bisa kita Oke, sebelumnya udah dengan kelompok masing-masing. Oke, sebelumnya nih ibu mau tanya dulu. Apa yang kalian ketahui tentang ibadah haji? Coba, haji itu apa sih? Yang kalian tahu apa? Belajar suci. Oke, bagus banget. Pergi ke tanah suci, apa lagi? Melewati Ka'bah. Oke, apa lagi? Ada lagi? Oke, bagus. Rukun Islam ya? Di antara kalian, apakah ada keluarganya yang pernah berangkat haji? Ada ya? Bagaimana perasaan ketika melihat keluarga, tetangga, saudara, kakak, atau siapa yang berangkat haji gimana? Senang ya? Kira-kira kalian ingin nggak ikut pergi haji? Ya, Masya Allah. Semoga kita doakan ya semuanya yang ada di sini suatu saat nanti diizinkan oleh Allah untuk berangkat haji. Amin ya. Rabbal alamin. Oke, sekarang aku mau tanya lagi nih. Apa
intisari daripada video pembelajaran yang akan kita tampilkan di depan, ya. Oke, sudah siap? Ya. Oke, perhatikan videonya baik-baik. Dan siapkan ballpoint, semua buka buku, ya. Jadi kalian semua menulis di buku masing-masing dulu. Intisari apa saja poin-poin penting dari video yang akan ibu tampilkan. Nanti kalau sudah dikumpulkan jadi satu, ya, di dalam satu kertas. Setelah itu kalian akan bergiliran untuk mempresentasikan ke depan. Paham? Ya. Oke, sudah siap. Ibu akan putarkan videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik, bagaimana? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tak semangat belajar ya. Berhaji, apa namanya itu? Apa berhaji memang sangat kegiatan saja? Ataukah ada buku dan wajib kajian lainnya? Yuk kita simak penjelasannya. Rukun haji, wajib dilaksanakan jika tidak haji yang tidak sah atau batal. Pertama adalah iqror disertai dengan niat. Iqror artinya menyiapkan untuk mencegah melakukan hal yang dilarang dalam ibadah haji disertai dengan niat yang jika diucapkan bunyinya adalah labbaik Allahumma ya Allahu hajj. Kemudian dimaksudkan ya Allah untuk berhaji. Kedua, rukun, yaitu berhenti pada Arafah, mulai dari tergelincirnya matahari waktu zuhur tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit pada tanggal 10 Zulhijjah. Ketiga, tawaf ifadhah, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dimulai dari sudut Hajar Aswad dan berakhir di sudut Hajar Aswad Belah. Posisi Ka'bah berada di sebelah kiri warna tawaf atau berlawanan dari kanan dan jam. Syarat tawaf: A. Menutup aurat. B. Suci dari hadas dan najis. C. Ka'bah hendaklah berada di sebelah kiri warna tawaf. D. Tawaf dimulai dari Hajar Aswad. E. Tawaf dilaksanakan sebanyak 7 kali. Dan F. Tawaf dilaksanakan di dalam masjid atau masjidil haram. Selanjutnya adalah sa'i, yaitu berlari yang kecil dari bukit Sofa ke bukit Marwah. Syarat sa'i: A. Dimulai dari bukit Sofa dan sudah di bukit Marwah. B. Dilaksanakan sebanyak 7 kali. Dan C. Dilaksanakan sesudah tawaf. Rukun haji berikutnya adalah tahalul, yaitu mencukur sebelah yang 3 rambut. Oke, videonya sudah selesai. Sekarang dari hasil video tadi, ibu ingin kalian menyatukan hasil dari apa yang kalian simak dengar dari video tadi, dituliskan pada selembar kertas yang tadi ibu bagikan, ya. Kemudian ibu kasih waktu 5 menit, ya, 5 menit. Kemudian kelompok siapa yang sudah siap akan maju dan bicara bergiliran. Oke, silakan mulai dari sekarang. Ya, nomor mana ya? Ya, silakan dikomunikasikan dan didiskusikan dengan teman-temannya, ya. Nanti sambil yang tulis hasil dari video yang kita tampilkan tadi. Silakan berdiskusi apa saja yang kamu peroleh dari video tadi. Silakan ditulis, ya. Oke, silakan berdiskusi dulu dengan anggota kelompoknya. Satu orang menuliskan di lembar kertas yang ibu berikan tadi. Kemudian yang lainnya silakan bekerja sama, menyampaikan, melaporkan hal-hal apa saja yang kalian dapatkan dari video pembelajaran tadi. Ada kesulitan? Ada yang mau ditanyakan? Gimana? Tadi nomor berapa? Nomor 1 ya. Nomor 1 tadi sudah bagian merangkum tentang apa itu pengertian haji dan syarat yang wajib haji itu siapa tadi, ya. Ya, sudah. Silakan lanjutkan. Kelompok berapa tadi? Kelompok 2. Ya, tugasnya kelompok 2 adalah tadi Pak. Mendapatkan rukun haji. Nanti kamu tulis apa itu pengertian haji, kemudian apa saja yang termasuk dalam rukun haji. Kemudian dapatkan apa itu pengertian, ya. Ya. Terus di buku, ya. Nanti di satu yang tulis, satu orang yang tulis, ya. Nanti kemudian kalau sudah siap presentasi, ya. Ya. Ada pertanyaan lagi? Ya, oke, silakan dilanjutkan. Ini kelompok 3, ya. Kelompok 3 tadi apa namanya? Ya. Oke. Oke, lanjutkan ya. Mendapatkan tentang wajib haji. Silakan diskusi, ya. Jangan ada yang diam, diskusi, ya. Silakan. Ya. Oke. Oke, sudah yang berasa waktunya sudah 15 menit. Kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1, mana kelompok 1? Silakan maju. Maju ke depan kelompok 1. Semua yang maju. Ya. Silakan mempresentasikan hasilnya. Hasil diskusi kelompoknya. Yang pesan suaranya yang lain biar mendengar dan memperhatikan, ya.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar loh. Kayaknya cuma tegang. Ya, kita tepuk tangan dulu ya. Nah, tepuk tangan. Semangat. Yang semangat. Oke, silakan silakan. Kelompok satu. Bagian tadi, menurut bahasa berasal dari bahasa Arab Tanzani yang berarti menyengaja. Menurut istilah, menyengaja berbunyi kabar juga memperhatikan beberapa rangkaian ibadah rukun dan syarat yang telah ditentukan. Syarat berarti beragama Islam, 2 balik, 3 berapa sehat, 4 merdeka, 5 masuk. Ya, oke, ada pertanyaan dari kelompok ini. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya. Ya, ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada? Apa pertanyaannya ada? Sudah jelas semuanya tadi? Sudah jelas? Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan. Ayo, tanya. Apa pertanyaannya? Sudah jelas? Coba bisa ulang lagi, sekali lagi. Ini udah jelas tadi. Perhatikan sekali lagi. Ayo, itu sekali yang besar. Demi soalnya. 1. Pengertian haji menurut bahasa berasal dari bahasa Arab Al-Haji yang berarti menyengaja. Menurut istilah menyengaja berbunyi kabar Mekah untuk melakukan beberapa rangkaian ibadah menurut rukun dan syarat yang telah ditentukan. Syarat wajib haji, 1 beragama Islam, 2 balik, 3 berangkat sehat, 4 merdeka, 5 mampu. Oke, ada pertanyaan? Ayo, cepat. Oke, silakan. Apa itu kan? Sudah? Mari kita maksudnya? Ya, siapa sudah? Nah, dewasa. Betul. Ya, baik. Kita jawab dulu. Oke, ada yang bertanya? Oke, Ryan, Pak. Kalau orang yang tidak sanggup haji, Bisa jawab? Apa tadi pertanyaannya? kalau orang yang tidak sanggup haji, Nah, gimana? Tidak boleh. Tidak boleh kenapa? Karena salah satu syarat wajib haji adalah apa tadi? Beragama Islam. Oke, kita jawab dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang kembali. Oke, kita lihat yang untuk kelompok 2. Kelompok 2 mana? Silakan maju ke depan kelompok 2 dengan membawa hasil diskusinya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama berdiratu waliwadu. Ya, oke, silakan kelompok 2. Kemudian lagi adalah apa yang harus dilakukan dalam haji. Pelan-pelan ya, yang lain jangan memperhatikan dengan sesama. Nanti bisa kalau udah jelas tanya. Maka haji tidak dasar. Rukun haji diikuti. 1. Ihram. Ini untuk memulai ibadah haji sesuai dengan menggunakan pakaian ihram. 2. Wukuf di Arafah. Berdiam di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. 3. Tawaf ibadah. Keliling Ka'bah sebanyak 17 segala waktu. 4. Sa'i. Berjalan berobat menara di Ramadan. Berdoa sebanyak 7 kali. 5. Pasal memotong atau mencukur rambut bagi anda sesuai dengan ihram. 6. Tertib. Melakukan semua rukun haji secara berurutan. Ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada. Ayo, siapa? Kelompok mana? 1. Apa itu ihram? Ayo, apa itu ihram? Dia untuk memulai ibadah haji. Nah, itu ihram ya, niat untuk memulai ibadah haji. Kan apa semuanya? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya. Apa itu ihram? Nah, halo. Memotong atau mencukur rambut bagi anda sesuai dengan ihram. Penutup ibadah haji. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya. Sudah jelas tadi? Apa itu rukun haji? Rukun haji adalah sesuatu yang wajib dikerjakan ketika berhaji. Ya, kalau tidak dikerjakan salah satunya, maka hajinya menjadi tidak sah. Ya, ingat sekali lagi, rukun haji adalah sesuatu atau perbuatan yang wajib dilakukan di dalam ibadah haji. Apa saja yang bertanya? Satu. Apa bertanya tadi? Bertanya lagi. Yang mau lagi? Apa? Satu. Ihram. Yang kedua? Yang kedua apa? Untuk di Arafah. Yang ketiga? Tawaf ibadah. Yang keempat? Sa'i. Yang kelima? Yang keenam? Tertib. Ya, udah paham semua? Ada yang tahu bertanya? Rukun haji itu apa? Rukun haji itu apa? Rukun haji pengertian rukun haji itu apa? Apa pengertian rukun haji? Bertanya nanti. Ya, rukun haji. Pengertian rukun haji itu apa? Perbuatan yang wajib dilaksanakan. Kalau tidak dikerjakan berarti hajinya tidak sah. Ini pengertian dari rukun haji. Rukun haji ada berapa? 1 apa? Yang kedua? Untuk di Arafah. Yang ketiga? Tawaf ibadah. Yang keempat? Sa'i. Yang kelima? Nah, yang keenam? Tertib. Harus secara berurutan teratur ya. Tidak boleh sa'i duluan kemudian ihramnya sana sini. Tidak boleh harus berurutan. Ya, masih apa sih sekarang? Silakan ke kelompok 2. Ya, siap-siap kelompok 3. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama berdiratu
Dari kata-katanya paham nggak? Mabit itu apa? Paham nggak? Paham? Kalau nggak paham tanya, ya. Mabit itu artinya apa? Bermalam, ya. Mabit artinya bermalam di Musdalifah dan di Mina, ya. Kemudian yang pertama wajib haji adalah yang pertama sebuah perbuatan yang bila ditinggalkan maka hajinya tetap tidak batal, tetapi dia wajib membayar dam, betul atau denda? Itu wajib haji. Beda tadi. Kalau pernah kita apa? Kalau ditinggalkan berarti hajinya tidak sah. Kalau wajib haji, kalau ditinggalkan tidak membatalkan haji, tetapi harus membayar dam atau denda. Apa saja teman-teman wajib haji? Satu, ihram dari mikot. Ya, mikot itu ada dua, ada mikot zamani dan mikot makani. Ihram artinya adalah di situ kita memulai berniat memulai untuk pelaksanaan ibadah haji. Nanti kita campurkan ada gambar Ka'bah sama ada panah-panah ya. Nah, jadi kalau dari yang berasal dari negeri Mesir, di mana dia mulainya ada tadi ya. Kemudian yang dari sebelah selatan utara ada titik-titik panah-panahnya yang menunjukkan di mana mulainya ihram atau ibadah haji itu sudah mulai terhitung ya. Kalau Indonesia dari mana tadi tempatnya? Dari apa tadi? Nah, lupa videonya ya. Dari apa tadi? Nah, ingat ya. Oke, mulainya dari Bir Ali ya. Oke. Kemudian lanjut. Yang kedua, wajib haji tadi apa? Wukuf di Arafah. Wukuf asal katanya wakaf yang itu ya, wukuf berdiam di Arafah. Jadi di situ perumpamaannya kita besok di padang mahsyar ya. Jadi manusia semuanya dikumpulkan di sana ya. Nah, jadi kita jangan bukan berdiam saja, memperbanyak berzikir, berdoa dan amalan-amalan ibadah ya lain ya. Kemudian tanggal berapa wukuf itu? 9 Zulhijjah. Jadi ada dua hal yang istimewa yang ada pada bulan Zulhijjah, yaitu apa? Yang ada di bulan ini adalah ibadah haji dan satu lagi apa? Ibadah apa? Kurban, bertepatan dengan lebaran haji atau yang disebut dengan Idul Adha. Ya, yang ketiga apa? Tawaf ibadah. Nah, tawaf itu artinya mengelilingi Ka'bah sebanyak yang dimana dimulai dari sisi kiri Hajar Aswad. Ini Ka'bah ya. Nah, di dalam Ka'bah ini ada namanya Hajar Aswad. Kita berada di posisi kiri Ka'bah, kemudian melambaikan tangan kita ke arah Ka'bah, kemudian mengelilingi Ka'bah berlawanan dengan arah jarum ya. Kalau jarumnya kan kemana? Enggak? Nah, kita mengelilingi Ka'bah menuju arah kiri. Ya, sekali lagi dalam mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Kita bisa semuanya. Oke, semuanya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Semoga kita dinasihatkan oleh Allah semua yang ada di sini untuk suatu saat bisa berangkat ke tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya, yang keempat apa? Sa'i. Artinya saya apa? Saya jalan bawa air berjalan antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali juga sama seperti tahun tadi. Oke, selanjutnya tahalul. Apa kita tahalul? Oke, jadi kata tahalul itu diwajibkan memotong paling sedikit 3 helai rambut. Itu menandakan ya tahalul itu sebagai tanda akhir dari pelaksanaan ibadah haji. Kemudian harus diurutkan secara berurut. Nah, ada pertanyaan? Ya, pertanyaan? Ada pertanyaan? Pertanyaan ada? Sudah paham semua? Oke, kita jawab semua teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk kembali. Oke, untuk sekarang Ibu mau tahu pencapaian kalian pendalaman materi yang sudah kita laksanakan dari tadi. Ibu akan membagikan LKPD masing-masing kalian sama-sama satu untuk menjawab. Apa sampai sejauh mana kalian sudah memahami pelajaran kita pada pagi hari ini? Silakan diisi sendiri-sendiri ya. Tulis mana? Jangan lupa atas ya. Oke, silakan kasih aku. Bangkit. Bangkit saya. Yang sudah bagi Pak. Oke, silakan. Waktunya sudah habis, dikumpulkan ke depan. Bagaimana menurut kalian dari hasil presentasi kelompok 1, 2, dan 3? Ada nih orang yang bukan beragama Islam tapi mau melakukan ibadah haji. Bagaimana hajinya? Tidak sah hukum. Kenapa? Karena tidak beragama Islam. Sekarang contoh kasus kedua, ada orang dia kaya raya tetapi dia dalam kondisi sakit. Nah, bagaimana hukum hajinya? Boleh tidak? Atau wajib tidak dia berangkat haji? Dia kaya nih, tapi dia sakit. Tidak boleh. Kenapa?
Wajib bisa? Wajib tidak? Tidak. Kenapa? Belum mampu secara finansial. Sudah paham? Oke, ya. Nah, jadi kesimpulan hari ini Ibu ingin menyampaikan manfaat kita, pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah satu, memperdalam pengetahuan atau wawasan tentang keagamaan terkait dengan hari ini pada kita apa? Ibadah haji. Sudah tahu tahapan ibadah haji tadi? Ya. Nah, dari mana kita tahu? Dari rukun haji dan syarat wajib haji. Sekali lagi disampaikan, rukun itu kalau ditinggalkan maka hajinya tidak sah. Kalau wajib haji ditinggalkan maka hajinya sah, tetapi harus membayar atau denda. Dan didengarkan tahapan-tahapannya tadi. Rukun haji apa saja? Satu, yang kedua, hukumnya apa? Yang ketiga, tawaf. Ya, tawaf. Ibadah yang keempat, sa'i. Yang kelima, pahala yang keenam. Oke, tinggal ada rukun haji. Kemudian yang selanjutnya adalah wajib haji. Apa itu wajib haji? Ketika ditinggalkan, ya, atau tidak dikerjakan, hajinya tetap sah, tapi harus membayar atau denda. Apa saja yang termasuk dalam wajib haji? Satu, beragama Islam. Yang kedua, wajib haji. Kalau tadi syarat siapa saja yang bisa haji? Wajib haji. Tadi sudah apa? Ihram dan ini. Yang kedua, mabit di Musdalifah. Yang ketiga, mabit di Mina. Yang keempat, melontar jumroh. Jumroh ini ada 3, ya. Jumroh ini ada bangunan besar, ada lubang, ya. Nanti di situ ada namanya jumroh ulang, jumroh wusta, dan jumroh akobah, ya. Ada 3 lubang nanti yang kita akan melempar batu kerikil. Jadi ketika pelaksanaan ibadah haji itu nanti kita disuruh menguat. Nah, pakai kantong, kumpulkan kerikil, batu-batu kecil, ya. Nanti masing-masing jumroh itu kita lempar dengan 7 biji batu, ya. Ada jumroh ula, wusta, akobah namanya, itu harus dilempari satu persatu secara berurutan. Nah, jadi kisahnya dulu itu melambangkan kisah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam digoda oleh setan untuk tidak taat kepada perintah Allah. Jadi Allah memerintahkan ketika itu Nabi Ibrahim untuk membunuh anaknya siapa? Yang bukan menyembelih anaknya siapa? Anaknya Nabi Ibrahim? Ismail, untuk dikorbankan. Jadi ketika itu Nabi Ibrahim digoda, dirayu oleh setan untuk tidak taat kepada perintah Allah. Nah, itu kisah itu diabadikan dari tadi tuh. Melempar jumrah ula, wusta, dan apa? Bentuknya tadi apa? Tawaf wada atau tawaf perpisahan. Jadi ya, di akhir rangkaian pelaksanaan ibadah haji itu ada namanya tawaf wada atau tawaf perpisahan. Ya, apa tadi tawaf? Pengertian tawaf? Mengelilingi Ka'bah. Oke, nah sekarang Ibu mau tahu nih bagaimana perasaan kalian setelah kita belajar materi tentang ibadah haji pada pagi hari ini. Kalian silakan pilih centang salah satu di mana apa yang kalian rasakan. Oke, silakan dicentang. Bagaimana perasaan kalian setelah kita melalui pembelajaran pada pagi hari ini? Ya, baik Ibu semuanya, karena sekarang waktu kita sudah cukup, ya, untuk pelajaran minggu besok, ya, karena bab haji ini masih panjang. Untuk pertemuan minggu besok, Ibu harapkan kalian membaca lagi bukunya. Kita akan melanjutkan materi ibadah haji tentang manasik haji. Nah, manasik itu nanti kita praktik pelaksanaan ibadah haji dan apa saja hikmah daripada ibadah haji. Itu besok ya, sekali lagi nanti tolong bukunya dibaca-baca lagi agar pembelajaran kita berjalan lancar, dan siapkan pertanyaan. Kira-kira ketika kamu belajar ada kata-kata atau apa yang tidak kamu pahami, ditulis di bukunya, kemudian nanti ketika kita bertemu silahkan ditanya
tanyakan ya. Oke paham? Oke. Oke, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mari kita sama-sama berdoa. Kemudian kita tutup dengan sama-sama membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.